Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih membahas mengenai pneumonia pada anak. Tadi juga sempat bertanya nih sama dokter ini gitu ya. Apa sih beda mungkin gejala antara pneumonia ini sama asma nih dok? Ya jadi beda memang. Pneumonia itu karena infeksi penyebabnya. Jadi gejalanya itu demam ya biasanya. Demam, batuk, sesak. Tapi kalau asma, dia memang, dan ini kalau pneumonia terjadinya terus-terusan ya, sesaknya tidak mengenal waktu. Kalau asma itu hipersensitif di saluran napas atau alergi, jadi penyempitan. Yang bronkusnya tadi, yang pipanya tadi itu nyempit. Itu pada asma terjadinya seperti itu. Dan biasanya ada faktor pencetusnya, terjadinya biasanya di waktu-waktu tertentu, paling sering malam atau subuh. Atau ada pencetus, debu, asap rokok, atau ada makanan-makanan yang bisa jadi pencetus seperti makanan yang mengandung pemanis buatan, makanan yang mengandung pengawet, yang manis-manis, itu ada pencetusnya gitu kalau asma. Tapi kalau pneumonia bukan, dia ditularkan. Ada sumber penularannya. Sama-sama sesak tapi pada asma itu ada wheezingnya. Jadi ada suara napas mengi ya istilahnya. Pada saat bernapas menghirup udara normal, tapi pada saat dia menghembuskan udara bunyi ngik kayak gitu. Jadi karena udara yang dari paru-paru itu keluar melewati pipa yang sempit tadi akan bunyi ngik gitu. Itu bisa, kalau berat bisa langsung kita dengar tanpa alat bantu, tapi kalau yang ringan harus dengar pakai stetoskop. Dan itu terjadinya yang berulang, biasanya ada episodenya. Baik, jadi memang ada episode-episodenya ya dok ya. Kalau asma, tapi dan ada pencetusnya. Kalau pneumonia sendiri kan tadi dokter sempat jelaskan kan bahwa pneumonia ini adalah ditularkan gitu. Mungkin ada teman-teman atau di sekeliling yang batuk gitu ya dok ya, ditularkanlah kepada bayi ini. Nah tapi pertanyaannya adalah pneumonia ini apakah itu adalah penyakit bawaan yang bisa datang kambuh terus, ataukah ini tuh hanya sekali-kali ketika kita ditularkan itu dok? Ya jadi pneumonia bisa selesai, sembuh nih nanti. Kita obatin selesai, harusnya 1 minggu aman kalau dia nggak ada pemberat ya, selesai. Tapi bisa kena lagi, bisa ketularan lagi gitu. Ada yang batuk di sekitarnya, ada yang batuk di rumah, nularkan lagi, kena lagi. Tergantung satu lagi ya pertahanan tubuhnya juga, karena kan lingkungan kita memang nggak steril, kita pasti akan terpapar kan dengan virus, dengan bakteri. Yang harus dilakukan pada anak itu sebenarnya memperkuat daya tahan tubuhnya. Jadi kalau untuk pencegahannya ya nanti, biar nggak sering-sering kena pneumonia. Pneumonia bisa kena lagi, tapi bisa sembuh total. Cuma pada suatu saat dia kena lagi bisa gitu. Ini tuh kalau aku ya menyimpulkannya sebagai orang awam tuh kayak ini adalah batuk yang mungkin anak bayi yang belum bisa merespon gitu ya dok ya, untuk bagaimana mengeluarkan bakteri yang kata dokter tadi, virus-virus tadi, dengan mengeluarkan dahak dan sebagainya, seperti itu ya dok ya? Atau seperti apa nih lebih jelasnya lagi? Pneumonia itu peradangan di jaringan paru-paru. Paling banyak yang sakit pneumonia ini memang, dan yang manifestasinya berat itu pada bayi atau anak, karena tadi sistem pertahanan tubuhnya belum bagus, terus refleks dia untuk batuk dengan efektif, untuk mengeluarkan dahak dengan efektif itu belum terbentuk sempurna ya. Jadi akan mudah jadi berat. Kalau dewasa pneumonia mungkin masih bisa jalan-jalan. Kita bilang walking pneumonia, dia pneumonia tapi masih aman, jalan-jalan aman. Tapi kalau bayi, pneumonia sesak biasanya. Sesak ya? Karena kan saluran napasnya memang sempit, dia nggak bisa keluarkan dahaknya, jadi berat, sesak. Minum susah, bisa biru, bisa semuanya terganggu jadinya akhirnya. Baik, bisa gagal nafas juga. Kalau dari dokter Lisna sendiri nih ada pertanyaan mungkin? Silakan. Iya, ada segudang pertanyaan nih sebenarnya Afifah. Jadi udah di-spill di awal tadi dok. Untuk kami yang ada di Vaskes Primer, itu kan biasanya sih para balita, anak ataupun bayi dan remaja itu dia datangnya tuh masih infeksi saluran pernafasan akut yang bagian atas kebanyakan dok. Kayak bronkitis gitu, jadi belum ada sesak dok. Nah bagaimana sih kami di Vaskes Primer nih dok? Apa sih yang harus kami ketahui untuk mewarning, oh ini perlu segera nih misalnya konsul ke spesialis anak karena bisa jatuh pada kondisi pneumonia tadi, atau seperti apa harusnya dok?
Yang pasti bayi, ya kayak itu tadi, anak kan nggak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan ya. Jadi yang kita harus lihat tuh gejalanya. Gejalanya kalau pneumonia kan ada gejala awal, biasanya ada demam, kemudian batuk, bisa pilek juga. Setelah itu sesak. Sesaknya kita lihat dari frekuensi nafasnya tadi, harus dihitung, dibuka bajunya, berapa frekuensi nafasnya, dilihat ada retraksi apa enggak, ada usaha-usaha alat bantu nafasnya enggak untuk dia bernafas. Ada nafas cuping hidung, ada retraksi di dinding dada, ada cekungan di antara paru dan perutnya. Kemudian yang pasti malas nyusu kalau bayi. Anak besar mungkin dia nggak mau ngapa-ngapain, aktivitasnya nggak seperti biasa. Atau dia ada posisi tertentu yang dia merasa lebih nyaman gitu ya. Rewel, pasti rewel kan. Lapar tapi nyusu nggak bisa, rewel sih anaknya biasanya. Jadi tanda-tanda itu kalau ada harus dirujuk. Harus dirujuk ya dok ya. Berarti memang apakah ada kaitan dok antara ISPA yang berulang, yang saluran bagian napas atas, untuk kemudian ketika sering berulang akan jatuh pada kondisi pneumonia? Mungkin jadi pertanyaan ibu-ibu juga nih soalnya. Ya bisa banget. Jadi memang awalnya biasanya diawali infeksi saluran napas atas yang ringan, batuk-batuk nggak sembuh-sembuh, batuk, pilek, demam. Kalau berlanjut lebih dari seminggu bisa jadi pneumonia. Dan pneumonia itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi kalau pada anak yang lebih besar, dia nggak harus sesak. Dia mungkin masih bisa aktivitas. Karena kan saluran napas anak tuh, yang anak besar kan udah lebih besar dibandingkan bayi tadi ya. Karena beda manifestasi klinisnya antara bayi sama anak besar. Batuk-batuk berulang, nggak sembuh-sembuh, ada demam hilang timbul, kayak gitu. Dengan pengobatan standar, nggak ada perubahan, dirujuk ke dokter spesialis untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Bisa pneumonia, bisa infeksi lain, bisa kayak infeksi TBC, bisa asma tadi. Oke. Nah kalau dengan TBC udah disinggung soalnya nih Afifa. Jadi gimana sih dok sebenarnya supaya masyarakat tahu? Kadang-kadang dokter spesialis anaknya bilang pneumonia, tapi pasiennya tuh udah kayak diasingkan dok di rumah faktanya. Jadi udah kayak dikira tuh bakal kayak TB gitu dok. Nah itu sebenarnya berbeda atau gimana dok? Pneumonia sama TBC sama-sama infeksi di jaringan paru. Lokasinya sama nih, peradangannya di paru, tapi yang membedakan itu sebenarnya kuman penyebabnya. Kalau pneumonia kita bilangnya kumannya non-spesifik ya, dengan pengobatan standar 1 minggu harusnya selesai. Tapi kalau TBC itu kan basil tahan asam, pengobatannya beda. Dia nggak bisa cukup dengan antibiotik yang kita berikan, tapi dia harus pakai yang untuk basil tahan asam. Oke. OAT namanya, dan pengobatannya lama sampai 6 bulan minimal. Pengobatan TBC antara 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi nanti kita lihat progresnya dan harus teratur makannya. Tapi sama-sama di jaringan paru dan sama-sama menular. Cuma yang pada TBC itu sebenarnya yang menularkan orang dewasa ya. Yang bisa menularkan karena jumlah kumannya cukup. Tapi kalau anak itu jumlah kumannya tidak cukup untuk menularkan. Jadi kalau anak-anak kena TBC itu sebenarnya dia nggak apa-apa sih, mau main sama teman-temannya nggak apa-apa, karena kuman di tubuhnya itu tidak cukup untuk menularkan. Tapi sama-sama menularkan dan sama-sama infeksi ya. Penyebabnya tetap infeksi, cuma bakteri penyebabnya yang berbeda. Benar sekali, beda penyebab tapi beda juga ya dok cara menanganinya tentunya. Beda cara. Tahan dulu dokter, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda para berikut ini, tetap di Dokter Kita.